Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Kusbin di mana saja berada, untuk kali ini kultum yang bertema dampak syirik bagi umat Islam. Sahabat Kusbin di mana saja berada, syirik adalah sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi, karena perbuatan syirik atau menyekutukan Allah menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sahabat Kusbin di mana saja berada, berikut ini macam-macam syirik besar yang wajib diketahui dan dijauhi oleh seorang muslim. Yang pertama adalah syirik dalam berdoa, yaitu berdoa kepada selain Allah, baik kepada para nabi atau yang dianggap sebagai wali, untuk meminta rezeki atau sembuh dari sakit. Allah berfirman, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim. Quran surat Yunus ayat 103. Yang kedua, syirik dalam kecintaan, yakni menjadikan selain Allah sebagai tandingan baginya yang dicintai dengan rasa cinta seperti rasa cinta kepada Allah. Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat dicintai kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Sahabat Kusbin di mana saja berada, syirik yang ketiga yaitu syirik dalam ketaatan, yakni mentaati alim ulama dan para pemimpin dalam bermaksiat kepada Allah, yaitu dalam wujud menganggap halal sesuatu yang dianggap haram dan menganggap haram sesuatu yang dihalalkan Allah, dengan keyakinan bahwa yang demikian itu adalah boleh. Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah, dan juga mereka menjadikan rob Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Yang keempat yaitu syirik menyembelih bukan untuk Allah. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah.
Rob semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-pertama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Syirik yang kelima yaitu bernazar untuk selain Allah. Karena nazar itu ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Allah berfirman, mereka menunaikan nazar dan takut akan sesuatu hari yang ajabnya merata di mana-mana. Surat Al-Insan ayat 7. Yang keenam, syirik meminta dipenuhi kebutuhannya kepada orang mati, memohon keselamatan darinya dan beribadah kepadanya. Ini dia biang dari segala kemusyrikan di dunia, karena orang mati sudah terputus amalannya. Dia sendiri saja tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Lebih dari itu, orang mati itu sebenarnya butuh orang lain untuk mendoakannya, memohonkan rahmat kepada Allah untuk dirinya, permohonan ampunan kepada Allah juga untuk dirinya. Allah berfirman dari surat An-Naml ayat 62, yang artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada ilah? Amat sedikitlah kamu mengingatannya. Syirik yang ketujuh adalah memohon perlindungan kepada selain Allah. Memohon perlindungan artinya mencari tempat berlindung dan penjagaan. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada selain Allah, berarti telah menyekutukannya dengan makhluk. Allah berfirman, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Fussilat ayat 36. Ibnul Qayyim berkata, barang siapa yang menyembelih untuk setan, berdoa kepada, memohon perlindungan kepadanya, mempersembahkan sesajen yang disukai oleh setan tersebut, berarti ia telah beribadah kepada setan itu. Meskipun ia tidak menyebutkan sebagai ibadah, tapi hanya meminta pelayanan. Dan memang betul bahwa ia meminta pelayanan setan, sehingga justru ia menjadi pelayanan dan penyembahan setan. Sahabat Guspin di mana saja berada, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakkan bagi para pendengar. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.